warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman sama saya Alan Hasvito. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai SPAP, apa itu SPAP, dan menjawab beberapa pertanyaan seputar SPAP yang udah diajukan oleh teman-teman. Yuk kita simak videonya. Apa itu SPAP? SPAP adalah singkatan dari Standar Profesional Akuntan Publik, yakni modifikasi berbagai pernyataan standar teknis yang merupakan panduan dalam memberikan jasa bagi akuntan publik Indonesia. SPAP dikeluarkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik Institut Akuntan Publik Indonesia atau disingkat DSPAP IAPI. Standar-standar yang tercangkup dalam SPAP yakni ada 5. Yang pertama, standar auditing. Yang kedua, standar atestasi. Yang ketiga, standar jasa akuntansi dan review. Yang keempat, standar jasa konsultasi. Dan yang terakhir, standar pengendalian mutu. Berikut saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan mengenai SPAP. Pertanyaan pertama yang sering ditanyakan oleh teman-teman mengenai apakah akuntan publik boleh membuat laporan opini yang tidak sesuai dengan bentuk baku seperti yang diuraikan pada SA 700. Jawabannya itu terdapat di SA 700 di paragraf A27 sampai A33. Berikut. Laporan auditor harus mencangkup suatu bagian dengan judul opini ketika menyatakan suatu opini tanpa modifikasi atas laporan keuangan yang disusun berdasarkan suatu kerangka penyajian wajar. Laporan auditor harus, kecuali jika diharuskan lain oleh perundang-undangan, menggunakan frasa di bawah ini. Laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Ketika menyatakan suatu opini tanpa modifikasi atas laporan keuangan yang disusun berdasarkan suatu kerangka kepatuhan, opini auditor harus menyatakan bahwa laporan keuangan disusun dalam semua hal yang material sesuai dengan standar akuntansi keuangan Indonesia. Jika rujukan kepada kerangka pelaporan keuangan yang berlaku dalam opini auditor bukan pada standar akuntansi keuangan di Indonesia atau standar akuntansi pemerintah, maka opini auditor harus mengidentifikasi yurisdiksi asal kerangka tersebut. Begitu jawabannya. Pertanyaan kedua yang sering ditanyakan oleh teman-teman, kapan sih seorang akuntan publik dapat memberikan opininya? Bagi akuntan publik atau auditor, untuk opini terdapat atau dibedakan menjadi 4. Yang pertama, opini wajar tanpa pengecualian. Opini ini diberikan oleh auditor jika auditor tidak menemukan kesalahan yang material secara keseluruhan dari laporan keuangan. Opini ini diberikan jika laporan keuangan lengkap, bukti audit yang dibutuhkannya lengkap, standar umum telah diikuti sepenuhnya dalam perikatan kerja, dan laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku dan konsisten. Opini wajar tanpa pengecualian dapat dimodifikasi dengan paragraf penjelas, di mana ketika auditor harus menambah suatu paragraf penjelas dalam laporan auditnya, seperti ada keraguan dari auditor atas konsep going concern. Kedua, kurang konsisten perusahaan dalam menerapkan prinsip atau standar akuntansi yang digunakan. Dan ketiga, auditor ingin menekankan pada suatu hal. Yang kedua, opini wajar dengan pengecualian. Auditor harus menyatakan opini ini ketika auditor telah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian baik secara individual maupun secara agregasi adalah material tetapi tidak pervasif terhadap laporan keuangan. Atau auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat yang mendasari opini, tetapi auditor menyimpulkan bahwa kemungkinan dampak kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi terhadap laporan keuangan, jika ada, dapat bersifat material tetapi tidak pervasif. Opini ketiga yakni opini tidak wajar. Auditor harus menyatakan suatu opini setelah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian baik secara individual maupun secara agregasi adalah material dan pervasif terhadap laporan keuangan. Opini terakhir atau opini keempat yakni opini tidak menyatakan pendapat. Auditor tidak boleh menyatakan pendapat ketika auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat yang mendasari opini, dan auditor menyimpulkan bahwa kemungkinan dampak kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi terhadap laporan keuangan jika ada bersifat material dan pervasif. Auditor tidak boleh menyatakan pendapat ketika dalam kondisi yang sangat jarang yang melibatkan banyak ketidakpastian. Auditor menyimpulkan bahwa meskipun telah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, tetapi setiap ketidakpastian tersebut, auditor tidak dapat merumuskan suatu opini atas laporan keuangan. Pertanyaan ketiga sering ditanyakan, kapan seorang akuntan publik dapat menggunakan paragraf penekanan suatu hal dalam opininya?
yakni jika menurut auditor perlu untuk menarik perhatian pengguna laporan keuangan atas suatu hal yang disajikan atau diungkapkan dalam laporan keuangan yang menurut pertimbangan auditor, sedemikian penting bahwa hal tersebut adalah fundamental bagi pemahaman pengguna laporan keuangan. Maka, auditor harus mencantumkan paragraf penekanan suatu hal dalam laporan auditor, selama auditor telah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat bahwa tidak terdapat kesalahan penyajian material atas hal tersebut dalam laporan keuangan. Paragraf tersebut harus mengacu hanya pada informasi yang disajikan atau diungkapkan dalam laporan keuangan. Sebagai contoh, kami membawa perhatian ke catatan atas laporan keuangan terlampir yang menjelaskan tentang ketidakpastian yang terkait dengan hasil dari tuntutan hukum terhadap perusahaan yang dilakukan oleh PT ABC. Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut. Pertanyaan terakhir yang ditanyakan teman-teman, kapan seorang akuntan publik menggunakan paragraf hal lain dalam opininya? Yakni jika menurut auditor perlu untuk mengkomunikasikan suatu hal lain selain disajikan atas diungkapkan dalam laporan keuangan yang menurut pertimbangan auditor relevan bagi pemahaman penggunaan laporan keuangan atas audit, tanggung jawab auditor atau laporan auditor, dan hal lain tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka auditor harus mencantumkan suatu paragraf dalam laporan auditor dengan judul hal lain atau judul lain yang tepat. Auditor harus mencantumkan paragraf tersebut segera setelah paragraf opini dan paragraf penekanan suatu hal, atau di tempat lain dalam laporan auditor jika isi paragraf hal lain tersebut relevan dengan paragraf tanggung jawab laporan lain. Jika auditor akan mencantumkan suatu paragraf penekanan suatu hal atau suatu paragraf hal lain di dalam laporannya, maka auditor harus mengkomunikasikan ekspektasi tersebut beserta susunan kata-kata terkait dalam laporan auditor dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Ya, itu dia teman-teman penjelasan mengenai SPHP dan sedikit menjawab pertanyaan dari teman-teman. Semoga jawaban yang saya berikan dapat dipahami oleh teman-teman. Untuk kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih yang telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.